Baik, seperti biasa kita akan mulai Bucin Family Channel dengan latar belakang. Mengapa menakar cinta itu dibahas di hari Valentine lagi? Kenapa? Penting banget. Oke ya. Jadi kenapa kita bahas ini ada dua ya. Yang pertama itu karena galau hati. Sebenarnya pasanganku ini benar-benar cinta apa enggak ya, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat gundah gitu ya. Jadi hatinya itu nggak percaya gitu ya pasangannya mencintai apa enggak, atau sebaliknya gitu, dari dirinya sendiri sebetulnya sungguh mencintai apa enggak ya. Jadi yang pertama itu adalah galau hati, yang kedua adalah galau pikiran gitu ya. Jadi kalau pikiran-pikiran buruk gitu ya tentang ketidakpercayaan lebih banyak, apakah pasangan saya itu mencintai saya itu tulus apa enggak, apakah karena saya cantik, apa karena saya kaya, atau mungkin karena saya punya popularitas gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang membuat pasangan itu mempertanyakan gitu. Jadi kita perlu tuh menakar dari dua hal itu, Mona. Oke, jadi kalau yang kedua tadi misalnya tentang niatnya tuh apa sih sama saya gitu ya, kayak gitu. Niatnya itu apa? Baik. Ya, sekarang Mona gantian ya, menceritakan tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita, tentang keluarga-keluarga di mana kita tuh perlu nih menakar cinta ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang cukup banyak ya Sobat Bucin yang pasangan suami istri terutama ya, tadi yang seperti Papi Chandra bilang, sesederhana cinta nggak sih gitu ya. Papi Chandra sering denger nggak tuh kata-kata itu? Sebetulnya Papi cinta nggak sih? Gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu pertanyaan yang sering sekali Mona tanyakan. Nah, rupanya itu bukan hanya dialami oleh nasibnya itu oleh Papi Chandra. Mungkin suami-suami yang lain juga mengalami pernah itu. berkorban, pernah jadi korban. Cinta nggak sih sebetulnya lu sama gue gitu ya? Atau dan ini spesial nih. Iya. Di Valentine Day. Ya, di hari Valentine ya. Jadi cinta nggak sih? Karena ada pertanyaan yang itu sebetulnya kalau kita sadari itu reflektif banget ya. Sebetulnya seberapa aku dicintai. Nah, tapi juga bagus banget kalau bukan pertanyaannya tuh keluar, tapi juga ke dalam. Misalnya gini, kan selama ini suka nanyanya pasangan-pasangan itu, kamu cinta nggak sih sama aku? Tapi juga boleh kita tanyain, next time bukan yang nggak boleh nanya ya, tapi nanyanya, gue cinta nggak sih sama dia? Gitu. Betul, seberapa gue udah mencintai dia juga gitu ya. Makanya menakar cinta. Betul. Jadi menakar cinta tuh bukan cuma ditujukannya kepada gue mau takar cintanya pasangan ke gue berapa gitu ya, tapi juga mawas diri gitu ya. Nah, lalu yang kedua, seringkali banyak dalam interaksi suami istri itu salah paham. Nah, salah paham biasanya kalau ngomongin salah paham itu terkait dengan motifnya pasangan. Kita menduga pasangan itu melakukan sesuatu pasti karena dia tidak peduli kan? Atau tidak sayang, atau dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal belum tentu, misalnya gitu ya. Nah, kekhawatiran atau tadi misalnya di latar belakang Papi Chandra mengatakan pikiran buruk. Kadang-kadang pikiran-pikiran buruk itulah yang membuat kita sering salah paham dalam interaksi dengan suami istri. Maksudnya apa, tapi diduga atau dipersepsikan apa oleh pasangannya. Jadi kan nggak nyambung. Diterimanya error. Diterimanya error, jadi ada berantem gitu ya. Contoh sesimpel misalnya, kita sudah melakukan yang terbaik. Cukup banyak pasangan yang di dalam ruangan konseling, ya, konseling perkawinan, konseling keluarga, itu mengatakan misalnya, saya tuh udah berusaha, saya kurang apa, sungguh-sungguh nyenengin dia. Udah disenengin tapi masih marah gitu. Kenapa? Karena si pasangan pengen menyenangkan, sedangkan yang disenangkan merasa kamu ngapain mahal-mahal kayak begini? Kita kan lagi nggak oke secara keuangan. Yang satu maksudnya nyenengin, walaupun keluar duit. Yang satu, ya kan keluarga kita lagi nggak oke keuangannya, malah berantem gitu ya. Nah, itu terkait motif. Padahal yang satu melakukannya karena cinta, yang marah pun karena cinta juga sebetulnya. Khawatir kan kondisi keuangan kamu, nanti keuangan kita gimana nih gitu. Nah, itu seringkali bikin salah paham. Itu dari sederhananya seperti itu. Yang kelas berat nih sekarang, kenapa menakar cinta, mengevaluasi cinta, mengevaluasi relasi perkawinan itu begitu penting? Karena banyak sekali penyesalan, terutama ini dialami oleh Pak Sutri yang kemudian pasangannya sudah meninggal dunia. Kita tidak bilang orang meninggal dunia itu pasti tua,
Ya, sekarang kan kita tahu ada banyak hal gitu ya, pasangannya meninggal, pasangannya sakit gitu ya. Lalu kemudian dia menyesal, oh selama ini saya itu tidak dalam tanda petik mensyukuri ya kebersamaan saya bersama dia. Selama dia masih hidup, saya kurang mengatakan kepadanya aku mencintainya. Selama dia masih ada, aku banyak marah-marah ke dia. Selama kami bersama, kayaknya aku lebih banyak nyakitinnya deh daripada mencintainya gitu ya. Dan itu nggak enak banget. Sobat bucin tuh nggak enak banget. Kalau nggak percaya, silahkan bisa ngobrol sama mungkin orang-orang ya, orang-orang yang pernah mengalami kehilangan karena ditinggal oleh pasangannya, sakit atau kemudian meninggal dunia dan lain-lain. Itu penyesalan-penyesalan itu susah obatnya, gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari, karena penyesalan kan datangnya terlambat ya. Jadi sekarang sobat bucin, kalau lagi menikmati channel ini bersama pasangan, tolong dilirik, saling berpandangan, dipeluk dan dicium, say I love you, I love you, dan pelukan ya. Terima kasih. Baik, Papi Chandra, sekarang waktunya sharing. Ya, cerita kita. Nah, kalau dari Papi Chandra sendiri dalam menakar cinta, baik melihat apakah Papi Chandra mencintai aku ataupun merasa dicintai nggak sih sama aku gitu ya. Itu gimana ngelihatnya? Oke. Pertama-tama saya menakar cinta itu dari saya dulu gitu ya. Apakah saya itu mencintai Mona gitu ya. Jadi yang pertama itu seingat saya nih tindakan-tindakan kecil ya. Jadi setiap hari kalau saya nggak keluar kota ya, itu pasti saya itu mencium Mona gitu ya. Kemudian kalau Mona ya pasti telepon-telepon lah gitu ya, tindakan-tindakan seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu sepertinya saya itu lebih cenderung mengalah gitu ya, tidak mau menyakiti hatinya. Jadi kalau misalnya kita lagi konflik gitu ya, saya cenderung diam. Saya nggak mau membantah apa kata nyonya besar gitu. Lebih silent is gold. Menunjukkan kepatuhan. Menunjukkan kepatuhan, ya. Nah, jadi intinya sih tidak mau supaya dia hatinya sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya Mona kalau ditanya gitu, pernah nggak dibentak sama Chandra gitu ya? Mungkin jarang banget kali ya. Benar? Jarang kan dibentak sama suami? Enggak, kayaknya enggak pernah. Ya, pokoknya saya berusaha untuk tidak menyakiti hatinya ya. Itu saya ingat tuh. Jadi kalaupun saya marah sama dia itu saya ingat. Hatinya itu lembut, jangan kamu nyakiti dia gitu ya. Terus yang ketiga itu cenderung saya tuh ingin memberikan yang terbaik. Jadi kalau Mona mau apa gitu ya, saya ingin berikan yang bisa saya berikan. Misalnya mau jalan-jalan kemana ya, seadanya uang ya diadain gitu kan. Terus kemudian dia mau sekolah ya diupayakan gitu ya. Jadi saya lihat bahwa dari diri saya itu kalau ditanya, kalau ditakar gitu ya, ditimbang gitu ya, apakah kamu mencintai Mona? Ya saya mencintai. Dengan apa? Ya dengan tindakan kecil ya, keseharian. Kemudian saya tahu bahwa saya tidak mau menyakiti dia dan ingin yang terbaik untuk dia itu. Nah itu yang dari saya. Terus kemudian saya juga menakar, apakah Mona mencintai saya? Saya lihat Mona itu mencintai saya gitu ya. Yang pertama itu adalah karena dia itu menjadi ibu yang baik. Ibu super bagi saya untuk anak-anaknya. Sampai kadang-kadang anaknya sendiri enak sama mamanya. Berlebihan gitu ya. Luar biasa gitu. Terus kemudian yang kedua adalah Mona itu mendukung saya khususnya di keputusan-keputusan berat ya dalam hidup saya. Dia siap mau menderita bersama dengan saya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga nih yang sangat sederhana tapi ini kadang-kadang terasa mengganggu. Dia pingin nempel terus kemana-mana kalau saya pergi, pinginnya ikut gitu ya. Nah itu tiga hal itu yang saya takar juga bahwa Mona itu mencintai saya. Yang pertama adalah ibu yang baik, kemudian dia mendukung dalam keputusan-keputusan berat dalam hidup saya.
dan yang ketiga itu pinginnya deket-deket. Nah, dari Monas. Baik, oke. Kalau saya itu menakar cinta, baik cinta saya kepada Papi Chandra maupun cintanya kepada saya itu sama, dengan ukuran yang sama. Kalau saya misalnya ya merasa kalau saya mencintai seseorang itu saya peduli tentang kesejahteraan dia. Dia makan apa, bagaimana kondisinya. Saya tuh pengen dia tuh baik-baik saja gitu ya. Kesejahteraannya yang penting gitu ya. Kebahagiaannya penting. Nah, jadi kalau saya melihat apakah saya dicintai, saya juga melihat itu. Apakah dia mementingkan kesejahteraan saya, kebahagiaan saya. Jadi sama gitu ya. Jadi contohnya bentuknya kalau saya kepada Chandra itu, ini juga seringkali jadi keluhan sih. Saya merasa kalau orang menyayangi saya itu pengen bikin seneng. Dan salah satu yang bikin saya seneng tuh makan. Iya. Saya tuh bahagia ketika makan yang saya sukai. Itu aja udah seneng gitu. Tapi Chandra kan beda sebetulnya. Tapi saya tuh pengen bikin dia seneng dengan masakin dia, kasih makanan enak. Which is kata Chandra itu membuat perut dia jadi hamil gitu ya. Nah itu padahal bentuk cinta ya. Tapi memang begitu. Kecil-kecilnya tuh kurang lebih seperti itu. Tapi dia tidak tahu sebetulnya dia lagi menyiksa. Jadi kadang-kadang saya kalau mencintai itu termasuk ke anak-anak gimana, kalau saya masak enak nggak gitu ya, saking pengen memastikan bahwa dia tuh happy, dia tuh suka gitu. Saya seperti itu. Lalu kemudian niat, kalau saya mencintai seseorang saya tuh niat, betul-betul sungguh-sungguh, kelihatan direncanakan, dipilih-pilih yang terbaik, pokoknya kelihatan niat. Jadi kalau antara niat dan ngotot itu tipis. Nah, jadi kalau orang lain kepada saya, misalnya Chandra, kelihatannya biasa aja. Bukannya nggak niat sih, kelihatan biasa aja. Saya selalu bilang, kamu sungguh-sungguh nggak sih nemenin saya itu sebetulnya ada, padahal dia udah sampai cuti, sampai libur untuk nemenin saya retret misalnya gitu ya. Karena saya lagi galau tentang sesuatu hal. Tapi saya ngelihat dia kayaknya biasa aja tampangnya gitu ya. Kelihatan kayak kurang niat banget gitu ya. Saya jadi mempertanyakan, kamu sebetulnya sungguh-sungguh nggak sih? Niat nggak sih ikut aku gitu ya? Kayak marah gitu ya. Karena saya begitu dalam melihat apakah saya mencintai seseorang. Kalau saya mau cinta seseorang, saya tunjukin cinta saya dengan kesungguhan, dengan semua yang terbaik yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi tentang niat. Lalu saya nggak tahu kenapa, saya itu orangnya tidak mudah terusik sebetulnya. Artinya bukan yang nggak pedulian atau cuek, nggak sih. Tapi saya itu bisa memilah-milah ini perlu dipikirin atau enggak, sehingga saya sangat efektif sebetulnya. Tapi bagi orang-orang yang saya cintai, mereka itu bisa merusak saya sebetulnya. Negatifnya bisa merusak saya karena saya terusik kalau mereka misalnya sakit, mereka mengambil keputusan yang salah, mereka ngeluh. Kalau ada keluhan sedikit, padahal cuma komen ya misalnya, aduh panas ya gitu ya. Aduh nih hotelnya kenapa ya gitu, atau aduh aku tuh gimana dan gimana, itu langsung saya tuh konslet, hatinya tergerak, konslet. Karena kenapa? Karena penting buat saya gitu loh mereka itu. Jadi dengan kondisi itu mereka bisa mengusik saya. Itu saya tahu, oh ya saya cinta nih sama nih orang. Karena saya nggak bisa bersikap yang penting gue udah kasih tahu ya, bodo amat, pokoknya gue udah kasih tahu gitu, nggak bisa gitu. Walaupun udah dikasih tahu, baik Chandra ataupun anak-anak misalnya, ayo makan yang bener, takut masuk angin misalnya gitu ya, gini mau perjalanan gimana, terus bener dia muntah-muntah. Anak saya yang kedua kemarin pergi sama sekolah live in di bis, muntah-muntah, saya 4 bus nungguin dia tuh, kesian gitu ya, karena dia muntah-muntah harus ganti baju dulu segala macem gitu. Padahal saya bisa bilang ya gitu ya, maksudnya udah mami kasih tahu ya, orang mau pergi jalan-jalan segala macam makan dulu. Nah tapi dia tidak gitu ya, bodoh amat gitu, saya juga nggak mau gini-gini. Dia muntah-muntah, saya terusik. Aduh, sampai setiap hari berdoa secara khusus. 4 hari tidak damai hati saya gitu, gelisah gitu selama dia pergi gitu. Khawatir ya. Nah itu takaran saya mencintai seseorang atau enggak. Saya memikirkannya banyak, tapi juga jeleknya terusik dengan itu. Begitu juga terhadap Chandra. Silakan disimpulkan pembicaraan kita ini tentang menakar cinta ini supaya pasangan-pasangan sobat bucin kita semakin tercerahkan. Oke, terima kasih. Baik, jadi sebagai kesimpulan, pernikahan itu yang disebut relasi cinta yang diharapkan tentu langgeng gitu ya, itu juga perlu dievaluasi, perlu direfleksikan,
kebersamaan, interaksi, pengalaman hidup berkeluarga itu perlu secara rajin dimaknai. Seperti taman perlu dirawat, pernikahan juga tidak akan terus baik kalau tidak dirawat, tidak dilihat, oh ini ada apa, kalau ada yang perlu dibersihkan, kalau ada yang perlu ditambahkan, kalau ada yang perlu perhatian khusus gitu. Itu betul-betul rajin. Nah, tentu caranya ada banyak ya, caranya banyak. Pasti Sobat Bucin sebagai pasutri juga punya kiat tersendiri. Tapi kalau dari saya dan Chandra, kami terbiasa melakukan retret ya, Papi Chandra. Minimal setahun sekali, tapi justru akhir-akhir ini kita jadi lebih sering nih, setahun bisa beberapa kali. Mengingat bahwa anak-anak sudah lebih besar, banyak hal yang perlu kami juga refleksikan dan diskusikan gitu ya. Jadi silahkan melakukan retret. Dan itu bisa dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Artinya dilakukan saja retret keluarga atau retret pasangan atau mengikuti retret pernikahan. Ya, seperti yang nanti akan diadakan di bulan Maret tahun 2024. Nah, lalu juga bisa dengan melakukan check up perkawinan menggunakan alat-alat yang ada ya. Sekarang ilmu psikologi tentu saja semakin baik, tentu ditujukan untuk kesejahteraan, termasuk kesejahteraan para pasutri ya. Jadi silahkan menggunakan nanti sebagai oleh-oleh ya, Papi Chandra ya, dari pertemuan ini. Kalau special edition oleh-olehnya harus khusus dong gitu ya. Jadi, dan Sobat Bucin juga harus niat. Iya, dan harus niat gitu ya. Harus niat melakukan refleksi dan evaluasi ini dalam menakar cinta. Baik cinta kita kepada pasangan, mawas diri, maupun cinta pasangan kepada kita. Nanti akan ada, kalau menggunakan marital check-up, itu akan ada tentang kepuasan perkawinan, kebahagiaan dalam perkawinan, ya, itu semua akan dilihat. Yang di dalam besarannya adalah kualitas perkawinan. Ya, jadi kita bisa mengevaluasi kualitas perkawinan kita. Itu bagus banget. Ya. Sip. Oke, baik. Jadi Sobat Bucin, oleh-olehnya tadi sudah dibuka sedikit ya sama Mona. Jadi Sobat Bucin silakan isi ya, link nanti di bawah ini kita tuliskan untuk mengevaluasi perkawinannya ya. bit.ly/marital equality ya. Dan kemudian kita juga di episode yang berikutnya yang ke-9 itu kita akan bertemu kembali di tanggal 18 Februari 2024 lagi. Jamnya seperti biasa jam 19 dengan tema Pria yang disebut suami. Nah, apakah itu? Yuk kita nanti bahas. Selain itu juga ada hal yang penting gitu ya. Kita akan mengadakan kopi darat. Ya, jadi bagi Sobat Bucin yang mau ikutan datang, nanti info-info ya. Nanti bisa juga kasih tahu gitu ya via WA dan email gitu ya yang ada di link di sini ya. Silakan kontak. Kita akan mengadakan potluck di kota wisata di Orlando ya, Pesona Orlando. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya Sobat Bucin mau datang, welcome sekali. Nah, satu lagi yang penting, hari apa potlucknya? Potlucknya adalah hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Nah, Mona ada satu penting juga yang bisa disampaikan kepada Sobat Bucin tentang retret. Mungkin Mona bisa bantu. Ya, kita akan ada marriage retreat dengan tema Gratitude and the Art of Giving. Itu dilakukan di tanggal 15 sampai 17 Maret 2024, Sobat Bucin. Tempatnya di Rumah Retret Pratista, Bandung. Jadi enak banget nih kita jalan-jalan ke Bandung ya, Pasutri, dan berkumpul di sana bersama Mona dan Romo Eko. Nanti juga ada Chandra dan teman-teman psikolog yang akan membantu retret para pasangan suami istri. Keren banget ya temanya Gratitude and the Art of Giving. Mari berjumpa di Pratista Bandung. Ya. Oke, baik. Seperti biasa, saya akan menginformasikan tentang bagaimana Sobat Bucin bisa menyapa kami untuk acara Bucin Sapa, Kisah atau Kupas. Bucin Sapa bisa digunakan oleh Sobat Bucin untuk menyapa pasutri-pasutri lain yang ingin entah diucapkan selamat ulang tahun perkawinan dan lain-lain. Boleh ya, gunakan Bucin Sapa. Lalu kisah untuk berbagi kisah, pengalaman sebagai pasutri dalam kehidupan berkeluarga juga boleh. Maupun untuk
pertanyaan di mana kami akan buatkan episode tertentu khusus ya untuk bucin kupas ya, dan bucin kisah dan bucin sapa. Silahkan menggunakan di bawah ini ada alamat email bucinfamilychannel@gmail.com dan WA chat only di 0812 1784 6280. Silahkan menggunakan channel ini. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih, Papi ya. Selamat Valentine Day. Sampai jumpa di Happy Valentine. edisi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.